Ya lantas bagaimana kondisi terkini mudik libur Natal dan Tahun Baru yang semakin dekat? Tim TV One sudah ada di sejumlah lokasi untuk mengabarkan langsung kepada Anda pagi ini dengan Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan juga ada Rusli Jafar di Pelabuhan Parepare serta ada Celia Alexandra di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pertama kita ke Stasiun Pasar Senen. Celia, bagaimana kondisi di lokasi Anda saat ini? Baik Rendra, Bala dan juga pemirsa, saat ini saya memantau langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dapat lihat di belakang saya ini memang dari para penumpang sendiri ini memang terlihat sudah cukup padat dari pagi tadi, dari pukul 4 pagi. Saya akan gambarkan kepada Anda ini adalah kondisi di pagi hari ini di mana para penumpang memang sudah mulai memadati dari pukul 4 pagi tadi. Ini sudah semakin sedikit pemirsa karena memang penumpang-penumpang lainnya memang sudah masuk ke bagian dalam untuk menuju ke keberangkatan pertama yang akan berangkat di pukul 5.45 menggunakan kereta api Fajar Utama Solo dari Pasar Senen menuju Solo Balapan. Dan kemudian dilanjutkan dengan kereta berikutnya di pukul 6 pagi. Jika kita lihat pemirsa, terpantau hingga hari ini ada 1.319 perjalanan kereta api atau 73 kereta api tiap harinya yang akan beroperasi selama libur Natal Tahun Baru ini. Saat ini juga kursi yang memang disediakan oleh kereta api yaitu sebanyak 762.000 atau 42.000 per harinya. Yang hingga kini pemirsa sudah terjual 350.000 kursi. Dan masih tersedia 400.000 kursi yang masih tersedia hingga saat ini pemirsa. Namun ada beberapa tujuan-tujuan favorit yang memang menjadi tujuan favorit dari para penumpang untuk menuju ke tujuannya masing-masing. Di antaranya adalah ada Surabaya, Malang, Jember, Solo, Yogyakarta, hingga Bandung menjadi tujuan favorit dari para penumpang. Dan ada beberapa tanggal-tanggal favorit juga yang memang menjadi tujuan dari para penumpang untuk menuju selama libur Natal Tahun Baru kali ini dari tanggal 21 sampai tanggal 24 dan juga di tanggal 29 Desember 2023. Dan diketahui juga pemirsa, puncak dari libur Natal Tahun Baru ini dari kereta api ini adalah di tanggal 22 dan 23, yaitu sebanyak 98% memang kursinya sudah terjual habis pemirsa. Dan memang ini ya pemirsa, kereta api Indonesia memang sudah membuka atau menjualkan tiket di tanggal 21 hingga tanggal 7 Januari ini sejak tanggal 6 November. Artinya sudah 45 hari jelang persiapan libur Natal Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia ini memang sudah membuka menyediakan tiket untuk dibeli di tanggal 21 hingga 7 Januari 2024 nantinya. Sementara demikian yang bisa kami kabarkan kepada Anda, Rendra dan juga Mala di studio. Baik, terima kasih sekali informasi langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita lanjut ke Bandara Soekarno-Hatta dengan Rusdi Muslim. Selamat pagi Rusdi, bagaimana kondisi di Bandara Suta pagi hari ini? Apakah sudah padat oleh penumpang? Selamat pagi serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 5 hari menjelang hari Natal nampaknya peningkatan penumpang cukup signifikan jika dibanding hari kemarin. Di mana pada hari kemarin itu berkisar antara 1.300, 130.000, sekarang di angka 150.000, yang artinya ada peningkatan sekitar 18%. Ya memang Rendra, pergerakan penumpang yang cukup naik signifikan ini dikarenakan dimulainya libur anak sekolah dan memang kebanyakan mereka sudah mengambil cuti semakin mendekatinya hari Natal. Namun begitu memang pergerakan pesawat juga naik di angka 1.028. Dan sejauh ini menurut pengelola Bandara Soekarno-Hatta sudah ada permintaan ekstraflight hampir 400 ekstraflight. Namun begitu memang Rendra, tujuan-tujuan favorit untuk penumpang domestik kebanyakan untuk tujuan Kuala Namu, Surabaya, Bali, serta Ujung Pandang. Namun begitu pengelola bandara memperkirakan puncak dari arus Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 22 atau tepatnya pada hari Jumat. Di samping itu juga memang pengelola bandara sudah menyiapkan petugas gabungan. Pada kemarin kurang lebih ada sekitar 4.000 petugas gabungan yang disiagakan untuk membantu arus Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian, Nara.
Baik Rusdi, apakah ada antisipasi untuk lonjakan penumpang? Ada penambahan pesawat misalnya dari beberapa maskapai untuk terkait dengan libur Ya Natal memang tahun baru Rendra, ini? sejak tanggal 18 Desember kemarin, permintaan pesawat atau extra flight sudah mulai meningkat dari sebelumnya 343, sekarang sudah di angka 400 lebih. Yang artinya memang antusias para penumpang yang menggunakan moda transportasi udara cukup tinggi. Namun begitu memang hal ini dibarengi dengan peningkatan harga tiket, di mana rata-rata kenaikan harga tiket antara 20 sampai 40%. Hal ini menjadi kebiasaan di mana peak season atau musim libur Natal tahun baru harga tiket terjadi peningkatan. Namun begitu penumpang kebanyakan tidak mempermasalahkan masalah itu karena memang mereka rata-rata sekelompok keluarga atau perorangan yang memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Demikian saja. Rusdi, apakah ada kebijakan pembatasan terkait kesehatan di Bandara Soekarno ini? Mengingat pasti akan terjadi kepadatan penumpang di sana. Ya Rendra, saya sempat berkomunikasi dengan pengelola bandara. Memang sejauh ini belum ada antisipasi terkait masalah kesehatan karena diketahui memang penyebaran COVID sudah mulai meningkat, terutama di Jabodetabek. Namun begitu, pengelola bandara akan berkoordinasi dengan pihak kantor kesehatan pelabuhan serta Kementerian Kesehatan untuk memastikan apakah ada antisipasi atau wacana-wacana untuk penggunaan masker. Namun sejauh ini belum ada, Rendra, dan saya melihat kebanyakan penumpang masih ada yang menggunakan masker, namun kebanyakan tidak menggunakan masker. Demikian, Rendra. Baik, terima kasih Rusdi Muslim langsung dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kita beralih ke Pelabuhan Parepare di Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Rusli Jafar. Bagaimana dengan informasi arus mudik di lokasi Anda? Ya, selamat pagi Rendra dan pemirsa. Dapat saya laporkan bahwa sekarang di Parepare adalah pukul 6.42. Namun sejak subuh tadi, para penumpang sudah mulai memasuki area pelabuhan Parepare untuk melakukan check-in. Karena hari ini akan ada kapal yang akan melayani mereka untuk menuju ke pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Memang sejak kemarin jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak posko mudik arus lebaran, mudik Natal dan Tahun Baru dibuka, itu peningkatan yang di papan informasi sudah menyatakan bahwa dari pihak SP mengatakan bahwa akan ada peningkatan memang yang cukup signifikan antara 30 hingga 40%. Dan ini sudah diantisipasi oleh pihak kepelabuhan Parepare dengan mendirikan posko terpadu yang melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memperlancar proses mudik Natal Tahun Baru ini. Rendra. Baik, lalu apa antisipasi dari pihak pelabuhan untuk mengantisipasi puncak arus mudik nanti? Ya, untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare nanti diprediksi akan terjadi pada hari Jumat beberapa hari mendatang. Itu akan diperkirakan ada sekitar 4 hingga 5 kapal yang akan sandar di Pelabuhan Parepare dan membawa penumpang dari sejumlah kota di Pulau Kalimantan maupun kota-kota di Sulawesi lainnya seperti Bau-Bau dan Palu. Dan itu sudah diantisipasi dengan pihak terkait melakukan rapat koordinasi dan mendirikan posko. Termasuk kemarin ada tim dari Kementerian Kesehatan sudah datang untuk mengecek apa saja fasilitas-fasilitas yang bisa membantu para pemudik, baik yang berangkat maupun yang tiba di Pelabuhan Parepare yang terkait dengan kesehatan. Kemudian pihak dari Kementerian Kesehatan kemarin juga menghimbau agar para penumpang masih bisa untuk walaupun belum ada larangan untuk melakukan walaupun belum ada larangan terkait dengan penyebaran COVID ini, namun pihak Kementerian Kesehatan menghimbau agar para penumpang bisa melakukan prokes selama proses naik ke atas maupun turun dari atas kapal. Baik, Rusli, terima kasih informasinya langsung dari Pelabuhan Parepare. Selamat bertugas kembali, dan sebelum juga ada Rusli Muslim dan juga ada Sally Alexandra. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.